Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Kerangka Teori dan Hipotesis. Saya Esti Sulistiawati, NIM 1219088, dan teman saya Rumaisa dengan NIM 1219120. Saya Dewi Anggraini, NIM 1219127. Saya Maulana Malik Ibrahim, NIM 1219125. Selanjutnya akan dijelaskan pengertian kerangka teori dari Mbak Ais. Baik, kerangka teoritis itu merupakan sebuah model konseptual di mana berkaitan dengan bagaimana seseorang itu dapat menyusun teori atau menghubungkan secara logis dari beberapa faktor yang akan dianggap penting untuk sebuah masalah. Kemudian bisa dilihat dari secara singkat, kerangka teoritis itu merupakan bahasan saling ketergantungan antar variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi situasi yang akan dihadapi oleh peneliti. Kemudian penyusunan dari kerangka yang berkonsep akan membantu kita untuk menghipotesiskan dan menguji hubungan tertentu. Kerangka teoritis ini dapat memberikan dasar konseptual bagi penelitian, dan kerangka teoritis ini merupakan sebuah identifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi studi terhadap situasi masalah apapun. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk memahami bagaimana cara membuat kerangka teoritis, kemudian bagaimana cara mengetahui untuk menghubungkan antar variabel dan menggabungkannya dalam sebuah penelitian. Kemudian dari variabel sendiri. Apa itu variabel? Menurut dari Debdiknas, variabel itu diartikan sesuai yang dapat berubah. Kemudian faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Secara teoritis, Hedge dan Farhadi menyatakan bahwa variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain, atau satu objek dengan objek yang lain. Jadi bisa kita tarik kesimpulan mengenai variabel bahwa besaran yang bisa diubah dan selalu berubah sehingga mempengaruhi sebuah kejadian dari hasil penelitian tersebut. Dan dengan menggunakan sebuah variabel itu, kita bisa menghitung apakah sebuah itu bisa dibutuhkan atau tidak. Mengenai dari variabel sendiri, variabel itu terbagi menjadi 4. Variabel yang pertama itu adalah variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat itu sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian yang kedua adalah variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, predikator, antesiden. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebuah perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Yang ketiga adalah variabel moderator atau moderating variable. Variabel moderator yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait. Sebagai contoh, hubungan suami istri akan semakin kuat dengan hadirnya anak dalam pernikahan mereka dan akan menjadi renggang jika ada pihak ketiga yang mempengaruhi dari hubungan tersebut. Kemudian variabel yang terakhir atau variabel antara dalam bahasa Inggris adalah intervening variable. Variabel antara adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menjadi suatu hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan ciri-ciri dari konsep teoritis oleh teman saya. Ada 5 hal yang mendasari sebuah penyajian teori kerangka. Yang pertama itu variabel yang dianggap pasti untuk studi kasus diidentifikasi dan dinamai dengan jelas dalam pembahasannya. Yang kedua itu pembahasan harus menjelaskan mengapa dua variabel atau lebih sering berkaitan satu dengan yang lain. Yang ketiga, bila sifat dan arah hubungan dapat diteorikan berdasarkan temuan penelitian
sebelumnya. Maka harus ada indikasi dalam pembahasan mengenai apakah hubungannya akan positif atau negatif. Yang keempat, harus ada penjelasan yang gamblang mengenai mengapa kita memperkirakan hubungan tersebut berlaku. Pendapat atau opini dapat ditarik dari penelitian tersebut atau sebelumnya. Yang terakhir itu suatu diagram skematis kerangka teoritis harus diberikan agar pembaca dapat melihat dan dengan mudah memahami hubungan yang diteorikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh SD. Iya. Pengertian hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis bisa benar dan juga bisa salah. Misalnya penelitian tentang hubungan antara kebiasaan manusia buang sampah dan tingginya jumlah sampah di Indonesia. Namun hipotesis ini masih praduga. Hipotesis tidak dapat disebut kebenaran meski kamu merancang hipotesis berlandaskan data yang valid atau kuat. Menurut Zygmunt, hipotesis adalah propisi atau dugaan yang belum terbukti. Jadi, hipotesis masih bersifat tentatif. Pernyataan hipotetik hanya menjelaskan fenomena dan kemungkinan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian secara singkat dan padat, Nasution menjelaskan hipotetis adalah dugaan tentang apa yang kita amati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis hipotetis ada 5. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Yang kedua, hipotesis komparatif. Jenis hipotesis selanjutnya yaitu dugaan sementara ini berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Jenis hipotesis asosiatif yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi, bila kamu meneliti hubungan asosiasi variabel-variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Yang keempat, yaitu hipotesis statistik. Hipotesis ini adalah pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi pernyataan mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika. Yang selanjutnya yaitu hipotesis alternatif. Adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya. Akan tetapi, hipotesis ini juga bisa diartikan adanya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis nol kebalikan dari hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan tidak hubungan antar variabel. Hipotesis ini juga dipakai untuk menyatakannya, yaitu dugaan sementara ini berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Jenis hipotesis asosiatif yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi, bila kamu meneliti hubungan asosiasi variabel-variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Yang keempat, yaitu hipotesis statistik. Hipotesis ini adalah pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi pernyataan mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika.
Yang selanjutnya yaitu hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya. Akan tetapi hipotesis ini juga bisa diartikan adanya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis nol kebalikan dari hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan tidak hubungan antar variabel. Hipotesis ini juga dipakai untuk menyatakan kebalikan dari hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan tidak hubungan antar variabel. Yang terakhir yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis ini disebut juga hipotesis substantif karena hipotensi ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Bila kamu perhatikan, hipotesis ini sama dengan hipotesis asosiatif. Hipotesis ini tidak dinyatakan dalam bentuk simbol matematika, tapi dalam bentuk kalimat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.